Pemirsa, polisi telah melakukan tes urin terhadap Tubagus Jody, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel. Sementara itu kondisi anak Vanessa, Galaskai dan pengasuhnya semakin membaik. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jody, supir yang mengendalikan mobil Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Hasilnya Tubagus Jody negatif alias tidak ada pengaruh narkoba ataupun alkohol saat berkendara. Polisi juga sudah memeriksa Tubagus Jody terkait kecelakaan tunggal yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya. Selain itu, polisi juga terus mendalami video Instastory Tubagus Jody yang telah dihapus, di mana dalam video itu, Jody tengah bermain ponsel saat sedang melaju kencang di ruas tol. Hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Ya, nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga membaik. Sementara itu kondisi anak Vanessa, Galaskai dan pengasuhnya terus membaik meski masih mengalami trauma akibat kecelakaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, pengelola jalan tol Jombang-Mojokerto mengimbau pengguna jalan tol membatasi kecepatan maksimal 100 km per jam. Hal itu setelah polisi menyatakan sopir Vanessa Angel berkendara dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam sebelum terjadinya kecelakaan. Pasca kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya, pengelola jalan tol Jombang-Mojokerto menghimbau pengguna membatasi kecepatan pengendara maksimal 100 km per jam. Pasalnya, jika pengendara melebihi kecepatan yang ditentukan, maka akan membahayakan. Gitu kan ya, memang di kita sesuai desain dari pembangunan jalan tol ini adalah kecepatan yang kita perkenankan adalah maksimal 100 km per jam gitu kan ya. Karena kalau kecepatan ini dilampauin gitu kan ya, itu memang banyak faktor yang menyebabkan nanti akan berdampak kepada keselamatan atau kecelakaan bagi pengelola tol juga mengimbau pengendara beristirahat di rest area yang disediakan jika kelelahan saat mengemudi. Vanessa Angel dan suaminya meninggal setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak beton pembatas tol Jombang-Mojokerto. Polisi memeriksa supir Vanessa karena diduga berkendara melebihi kecepatan dan dalam kondisi mengantuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi tabrak lari yang menewaskan seorang petinggi BUMN di Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi masih menganalisa hasil olah TKP dan terus memburu sopir mobil pick-up yang menabrak korban. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kedua di lokasi tabrak lari yang menewaskan seorang petinggi BUMN di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Olah TKP menggunakan alat 3D scanner untuk menganalisa rangkaian kejadian. Terdapat 6 titik dalam olah TKP ini. Akibatnya, Jalan Antasari ke arah utara ditutup sementara selama olah TKP berlangsung. Untuk olah TKP hari ini kita menentukan 6 titik. Selain daripada 3D scanner itu, kita mencoba nanti akan minta salah satu CCTV di sekitar area TKP ini. Hanya perlu waktu untuk kita pinjam DVR-nya, nanti kita lakukan analisisnya. Insiden tabrak lari terjadi Senin dini hari lalu di Jalan Antasari, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat korban, seorang pria berinisial AK, sedang melintas di bahu kiri jalan dari arah selatan menuju utara. Tiba-tiba datang sebuah mobil pickup dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Korban tewas seketika, sementara mobil pickup kabur. Dari Jakarta, Nadia Raisya, Herdiansyah, Masturi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait sanksi uji emisi kendaraan harus tertunda. Pasalnya tenggat waktu yang diberikan terlalu mepet, sementara jumlah kendaraan yang lulus uji emisi masih sedikit.
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor pribadi baik roda 4 maupun roda 2 dengan usia lebih dari 3 tahun. Sanksi pun menanti mereka yang kendaraannya tidak lulus uji emisi. Untuk sepeda motor Rp250.000 dan mobil Rp500.000. Menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sanksi mulai berlaku 13 November dengan pemeriksaan di sejumlah titik acak. Kami bersama-sama dengan kepolisian dan juga TNI akan melakukan uji petik. Jadi akan ditetapkan di beberapa lokasi akan dilakukan pemeriksaan, dan bagi kendaraan yang sudah tercatat dan masuk dalam data uji emisi otomatis dipersilakan melintas. Sementara yang belum itu akan dilakukan pengujian emisinya. Jadi jika yang bersangkutan ternyata tidak lulus uji emisi, tentu berdasarkan Undang-Undang 22/2009 akan diberikan sanksi denda administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan 286. Namun belakangan Polda Metro Jaya menyatakan belum akan memberlakukan tilang terkait uji emisi. Selain belum adanya koordinasi dengan instansi terkait, jumlah kendaraan yang sudah lulus uji emisi masih sangat sedikit. Belum lagi lokasi uji emisi yang masih sangat sedikit menyulitkan para pemilik kendaraan. Antrian panjang dan waktu tunggu hingga berjam-jam terpaksa harus mereka hadapi. Selain itu, tenggat waktu 13 November dinilai terlalu cepat. Warga seakan diburu waktu untuk segera melakukan uji emisi di tengah keterbatasan fasilitas. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI. Andika paparkan 8 fokus kerja di depan para wakil rakyat. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di Gedung DPR RI Sabtu siang, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu lalu. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Saya memilih TNI adalah kita. Memang sangat singkat sekali, tetapi justru di sini saya ingin masyarakat Indonesia, masyarakat internasional untuk melihat TNI ini sebagai kita atau bagian dari mereka. Terdapat 8 fokus pada program kerja Jenderal Andika Perkasa ketika dirinya menjadi Panglima TNI. Berkas persetujuan Andika sebagai calon Panglima akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI Senin 8 November 2021 untuk pengesahan dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Jenderal Andika Perkasa adalah lulusan Akmil tahun 1987. Dalam karir militernya pernah memegang sejumlah jabatan, di antaranya Kadispen TNI Angkatan Darat, Komandan Pas Pampres, dan Pangdam 12 Tanjung Pura.
Pemirsa, Densus 88 menyita hampir 800 kotak amal di Lampung. Dugaan Densus kotak amal ini jadi media teroris mencari dana, menuai kritik lantaran bisa membuat masyarakat enggan bersedekah. Densus 88 dan Polda Lampung menyita ratusan kotak amal yang beredar di 9 kabupaten kota. Densus mengendus informasi kotak amal jadi alat teroris mencari dana. Penyitaan ratusan kotak amal dilakukan setelah polisi menggeledah 2 kantor lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Alif. Polisi menemukan ratusan kotak amal yang diduga hilang dari peredaran selama hampir 1 tahun. Karena sempat hilang di peredaran, maksudnya di pasar, di tempat umum, di tempat-tempat umum sempat hilang, dan inilah kita temukan lokasi tersebut. Jadi kalau kita hitung dari tahun lalu, lebih dari 10 bulan yang lalu ya kira-kira. Upaya penyitaan kotak amal oleh Densus menuai kritik sejumlah anggota DPR lantaran dianggap bisa membuat masyarakat enggan bersedekah karena khawatir dana dipakai aksi terorisme. Kita ke informasi mengenai penanganan COVID-19, pemirsa, di mana vaksinasi COVID-19 yang digelar pihak Polres Belu, Nusa Tenggara Timur berdesakan dan abai prokes. Selain karena tingginya antusias, warga juga takut kehabisan vaksin. Kuning, ya kartu kuning, ya. Silakan. Sampai dengan ratusan warga berdesakan antri untuk divaksin COVID-19 di Gereja Katedral Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Warga datang sejak pagi untuk mendapatkan vaksinasi yang digelar oleh Polres Belu dan Kodim 1605 Belu serta Pemda setempat. Sayangnya jumlah petugas yang minim tidak dapat menguraikan kerumunan warga yang mengantri karena takut kehabisan. Pasalnya kuota vaksinasi hanya 600 dosis, namun peserta yang datang hingga 2.000 peserta. Meski begitu, melihat antusias warga yang tinggi, Kapolres Belu yakin akan mencapai target 80% vaksinasi hingga Desember nanti. Masyarakat yang ada di Kota Atambua ini dapat merasakan vaksin, baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua. Harapan kami semua, harapan Pak Bupati, harapan Pak Dandim, dan harapan kita semua yang ada di sini, Desember kita sudah mencapai atau 80%. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya vaksinasi ini. Hal ini untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di wilayah ini. ini satu inisiatif yang baik yang diambil oleh pihak Polres Polisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Belu ini, yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan pelayanan vaksin bagi masyarakat. Meski sudah divaksin, namun masyarakat Kabupaten Belu diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada agar terhindar dari ancaman virus corona. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, Ainis melaporkan. Sementara di Bengkulu, perjuangan berat harus dilalui tim vaksin COVID-19 untuk menjangkau warga yang berada di desa terpencil. Para nakes menggunakan motor trail karena akses jalan yang dilalui licin dan berbukit-bukit. Petugas vaksinasi Polri dari Klinik Bayangkara Medika 11 Polres Kaur Bengkulu harus menggunakan sepeda motor trail dan mobil beroda rantai untuk menjangkau lokasi vaksin di salah satu desa terpencil, yakni Desa Sinar Mulia, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Sementara peralatan medis diangkut menggunakan mobil off-road yang rodanya dibalut rantai. Jalan licin ditambah medan berbukit menyulitkan tim untuk tiba di lokasi. Terlebih, kawasan ini baru saja diguyur hujan deras. Sepeda motor trail yang ditumpangi beberapa kali terjatuh. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, tim akhirnya tiba di lokasi vaksin. 462 warga yang siap divaksin menyambut kedatangan para nakes dengan antusias dan mengaku terbantu dengan vaksinasi ini karena mereka tidak perlu datang ke kota untuk dapat vaksin. Dengan cara ini masyarakat kami telah sudah tidak ada lagi terkena corona dan semoga untuk kedepannya sudah
corona dan kami ucapkan beribu terima kasih. Sementara Kapolres Kaur menyatakan medan yang sulit tidak meruntuhkan semangat nakes untuk membantu warga agar target vaksinasi nasional cepat tercapai. Dan juga kita mengingat Medan di Kabupaten Kaur ini banyak tempat-tempat atau khususnya desa-desa terpencil yang susah terjangkau. Kita mengadakan serbuan vaksinasi mendatangi titik-titik masyarakat dalam ini adalah desa terpencil. Program vaksin ini akan dilanjutkan di beberapa desa terpencil lainnya yang masuk kategori desa pelosok dan terpencil di Kabupaten Kaur. Dari Kaur Bengkulu, Endro Dwirawan, Ainis melaporkan. Ironis, pembangunan sekolah tak kunjung usai, murid terpaksa belajar di lantai. Pemborong kerap ganti pekerja sehingga pembangunan sekolah tak kunjung selesai. Inilah kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mangkrak akibat ditinggal oleh pemborong. Menurut pihak sekolah, pemborong kerap mengganti pekerja yang membuat proyek pembangunan sekolah tak kunjung selesai. Hal ini membuat puluhan murid terpaksa belajar di lantai teras sekolah. Terus sebelum-sebelumnya juga ini selalu ganti-ganti tukang. Ya kalau saya lihat yang bekerja di sini itu sudah 4 kali ganti rombongan kerja. Gitu. Pihak sekolah berharap agar para pihak terkait segera mencari solusi, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan agar murid bisa belajar dengan aman dan nyaman. Petugas pemadam kebakaran membantu membebaskan seorang anak laki-laki yang lidahnya menempel di tiang lampu yang membengkak. Selengkapnya sesaat lagi.